Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Prayoga, NIM 230 10 11 91 30 231 dari kelas Ilmu Pemilihan Ternak A, kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik. Ilmu pemulihan ternak merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai kualitas ternak yang berkaitan dengan genetik dan fenotipiknya. Pada ilmu pemulihan ternak terdapat parameter-parameter yang menentukan besar kecilnya kualitas suatu ternak, yaitu antaranya parameter heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas adalah suatu parameter yang menggambarkan besar kecilnya pengaruh sifat genetik terhadap sifat fenotipiknya. Korelasi genetik merupakan parameter yang menggambarkan seberapa besar hubungan antara suatu sifat fenotipik dengan sifat yang lain. Sedangkan repeatabilitas adalah suatu parameter yang menggambarkan tentang kemampuan ternak dalam mengulang suatu sifat semasa hidupnya. Tujuan dari praktikum ini yaitu agar mahasiswa atau praktikan dapat menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mengetahui manfaatnya dan artinya. Dan manfaat dari praktikum ini yaitu 1. Praktikan dapat mengetahui atau dapat menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. 2. Praktikan dapat mengetahui arti dari masing-masing parameter tersebut. 3. Praktikan mendapatkan ilmu mengenai pemulihan ternak. Untuk dapat menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, telah disajikan contoh soal sebagai berikut. Ini merupakan contoh soal untuk menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Di suatu peternakan, 5 pejantan burung puyuh dikawinkan dengan beberapa betina dengan nisbah perkawinan 1:5. Artinya, 1 pejantan mengawini 5 betina. Setelah bertelur, diukur data bobot telur dan bobot tetas telur. Didapat data sebagai berikut. Di bawah tabel terdapat keterangan bobot telur puyuh normal berkisar 9-10 gram. Sedangkan bobot lahir puyuh normal berkisar 85-90% dari bobot telur. Untuk menghitung nilai heritabilitas bobot telur, diambil data bobot telur 1 pada tabel di atas dan direkap seperti ini. Untuk menduga nilai heritabilitas bobot telur, kita cukup mengambil salah satu data di atas, yaitu pada data bobot telur 1, dan dimasukkan ke dalam rekapitulasi data heritabilitas bobot telur 1. Pada data ini jumlah total anak sebanyak 20, jumlah anak per pejantan sebanyak 5, jumlah pejantan sebanyak 4, dan koefisien anak per pejantan sebanyak 5. Setelah didapat data di atas, langkah pertama untuk menghitung nilai heritabilitas yaitu menghitung faktor koreksi. Rumus faktor koreksi sebagai berikut. Dari perhitungan tersebut didapat nilai 1804,8 atau 1804,8. Yang kedua, yaitu kita harus menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Dan dapat nilai sebesar 0,67622. Yang ketiga yaitu mencari JKW dengan rumus sebagai berikut dan didapat nilai 0,155. Yang selanjutnya yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1 didapatkan nilai sebesar 3. Yang selanjutnya derajat bebas antar anak dengan pejantan atau DBW dengan rumus N-min S dan didapat nilai 16.
Yang selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus sebagai berikut dan didapat nilai sebesar 0,2253. Yang selanjutnya yaitu mencari kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus CKW per DBW dan dihasilkan nilai sebesar 0,0097. Yang selanjutnya mencari kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan dengan rumus berikut dan didapat nilai sebesar 0,0097. Karena nilai KTHW itu sama dengan KTW. Yang selanjutnya yaitu mencari kuadrat tengah harapan antar pejantan yang menggunakan rumus sebagai berikut dan didapatkan nilai sebesar 0,2253. Dan yang selanjutnya barulah kita dapat mencari nilai heritabilitas bobot telur, yaitu dengan menggunakan rumus heritabilitas sama dengan 4 ragam S per ragam S plus ragam W yang didapat nilai 3,26. Kesimpulan pada perhitungan di atas yaitu pada bobot telur belum sesuai standar karena hasil perhitungan melebihi rentang heritabilitas. Kesalahan tersebut dapat terjadi akibat kesalahan personal maupun kesalahan data. Setelah didapat kesimpulan, membuat sidik ragam atau daftar sidik ragam. Jadi, hasil yang kita dapatkan tadi tinggal dimasukkan ke dalam tabel daftar sidik ragam. Selanjutnya, setelah kita menghitung nilai heritabilitas bobot telur, kita akan menghitung nilai heritabilitas bobot tetas telur, di mana pada tabel sebelumnya diberi tanda warna kuning. Nah, data yang kita ambil adalah bobot tetas telur 1, yang kemudian kita rekap ke dalam tabel rekapitulasi data heritabilitas bobot tetas telur 1. Setelah dimasukkan, seperti sebelumnya, langkah pertama kita harus menghitung faktor koreksi sebagai berikut, yang didapat nilai sebesar 1413,55. Yang selanjutnya menghitung JKS dan didapat nilai sebesar 0,58007,002. Selanjutnya menghitung nilai JKS yang didapat nilai sebesar 0,58002. Selanjutnya menghitung JKW dan didapat nilai 0,69742. Yang selanjutnya menghitung DBS dan didapat nilai 3. Yang selanjutnya menghitung DBW dan didapatkan nilai 16. Yang selanjutnya menghitung KTS dan didapatkan nilai sebesar 0,19334. Yang selanjutnya menghitung KTW yang didapatkan nilai sebesar 0,04359. Selanjutnya menghitung KTW dan didapatkan nilai sebesar 0,04359. Yang selanjutnya menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan dengan rumus sebagai berikut dan ditemukan hasil sebesar 0,19334. Selanjutnya menghitung nilai heritabilitas bobot tetas telur yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut dan ditemukan nilai sebesar 1,629. Kesimpulannya, hasil heritabilitas pada bobot tetas telur juga belum sesuai standar karena hasil perhitungan melebihi rentang heritabilitas meskipun hanya selisih 0,629. Kesalahan tersebut dapat terjadi akibat kesalahan personal maupun kesalahan data. Selanjutnya, membuat sidik ragam heritabilitas bobot tetas telur sebagai berikut. Nah, itulah tadi perhitungan untuk mencari nilai heritabilitas. Sebenarnya, heritabilitas memiliki rentang nilai 0 sampai 1. Namun, hasil perhitungan di atas belum ada yang bernilai di dalam rentang 0 sampai 1, sehingga nilai di atas belum standar. Perhitungan berikutnya yaitu mencari nilai korelasi genetik bobot telur dan bobot tetas telur, di mana nantinya hasil
yang kita dapatkan itu melambangkan keeratan hubungan antara bobot telur dan bobot tas telur. Pada tabel rekapitulasi data korelasi genetik bobot telur dan bobot tetas telur, kita menggunakan data nomor 1 atau data ke-1, di mana data bobot telur dilambangkan dengan huruf A atau X dan data bobot tetas telur dilambangkan dengan huruf B atau Y. Faktor koreksi korelasi genetik bobot telur dan bobot tetas telur menggunakan rumus bayi berikut, dan dihasilkan nilai sebesar 1597,246, JHKS sebesar 0,62451, JHKW 0,12866, DBS sebesar 3, DBW sebesar 16, HKRS sebesar 0,20817, HKRW sebesar 0,00804125. Selanjutnya mencari HKRHW sebesar 0,00804125, dan yang selanjutnya mencari HKRHS yang didapatkan nilai sebesar 0,20817. Setelah semuanya lengkap, data yang telah didapat dimasukkan ke dalam rumus korelasi genetik sebagai berikut, yang didapatkan nilai sebesar 1,114562 dan dibulatkan menjadi 1,11. Kesimpulan, hasil korelasi genetik bobot telur dan bobot tetas telur juga belum sesuai standar karena hasil perhitungan melebihi rentang korelasi genetik, yaitu -1 sampai 1. Kesalahan tersebut dapat terjadi akibat kesalahan personal maupun kesalahan data. Selanjutnya, membuat daftar sidik ragam. Parameter yang ketiga adalah repeatabilitas. Repeatabilitas ada dua jenis, yaitu antar kelas dan dalam kelas. Perbedaan dari keduanya yaitu terletak pada jumlah data. Repeatabilitas antar kelas memiliki dua catatan data per individu, sedangkan repeatabilitas dalam kelas memiliki 3 catatan data per individu. Pada pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas menggunakan data bobot telur, individu yang hanya memiliki 2 catatan data dimasukkan ke dalam tabel rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas bobot telur seperti berikut. Setelah data direkap, dihitung nilai repeatabilitas antar kelas menggunakan rumus sebagai berikut, dan ditemukan hasil sebesar 0,98. Kesimpulannya, hasil repeatabilitas antar kelas bobot telur sudah sesuai standar karena hasil perhitungan berkisar pada 0 sampai 1 dan mendekati nilai 1. Artinya, kemampuan ternak dalam menghasilkan telur dengan bobot tersebut tinggi. Pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas menggunakan data bobot tetas telur. Individu yang memiliki 3 catatan data bobot tetas telur dimasukkan ke dalam tabel rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas bobot tetas telur sebagai berikut. Berbeda dengan nilai repeatabilitas antar kelas, pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas harus melewati serangkaian perhitungan sebagaimana untuk mencari heritabilitas dan korelasi genetik. Di sini, faktor koreksi repeatabilitas dalam kelas bobot tetas telur ditemukan sebesar 2544,7, JKB sebesar 1,043, JKW 0,04, DBB 11, DBW 24, KTB 0,0947, KTW 0,00167, KTHW 0,00167, dan KTHB sebesar 0,0947. Barulah setelah itu kita dapat mencari repeatabilitas dalam kelas yang menggunakan rumus sebagai berikut, dan hasilnya sebesar 0,9489. Kesimpulannya, hasil
repeatabilitas dalam kelas bobot tetas telur sudah sesuai standar karena hasil perhitungan berkisar pada 0 sampai 1 dan mendekati nilai 1. Artinya kemampuan ternak dalam menghasilkan telur dengan bobot tetas tersebut juga tinggi. Selanjutnya membuat daftar sidik ragam seperti di bawah ini. Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu bahwa pada nilai heritabilitas bobot telur dan bobot tetas telur masih belum sesuai standar karena nilainya lebih dari rentang nilai heritabilitas. Hasilnya terlalu jauh dari rentang dan tidak valid. Pada korelasi genetik juga masih belum sesuai standar karena hasilnya lebih dari rentang nilai meskipun mendekati 1. Nilai korelasi genetik tetap tidak valid. Pada nilai repeatabilitas bobot telur dan bobot tetas telur, baik dalam kelas maupun antar kelas, sudah sesuai standar, dengan masing-masing memiliki nilai kategori tinggi karena mendekati 1. Itulah pembahasan mengenai perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.